Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anjala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu iman wa imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Al-Muttaqin yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menumbuhkan di hati kita rasa cinta dengan rumahnya, sehingga kecintaan itu, terima kasih ya, membuat kita ringan untuk hadir memakmurkan rumahnya ini dengan satu harapan, semoga Allah ridho kepada kita. Karena tidak ada hal yang paling penting dalam hidup ini kecuali saat kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah udah ridho sama kita, selesai semuanya. Ya, maka di dalam Al-Quran, ya, surat Al-Bayyinah, ya, orang itu dimasukkan ke dalam surga karena Allah sudah ridho kepadanya. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan membuktikan imannya itu dengan amal soleh, itulah sebaik-baik makhluk. Balasannya, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Balasan orang yang beriman dan membuktikan imannya dengan amal soleh itu adalah, ya, surga, ya, surga Aden, mengalir sungai di bawahnya, kekal selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Di sini. Jadi orang itu masuk surga ketika dia sudah mendapatkan ridhonya Allah. Ya bu, dan ibu dapat tiket surga di saat ibu juga mendapatkan ridhonya suami ibu. Ya, mudah-mudahan nih para ibu-ibu di sini adalah istri solehah yang sudah diridhoi oleh suaminya. Amin. Dan di sini adalah para suami-suami yang soleh, yang ridho kepada istrinya, meskipun barangkali istrinya sering mengecewakannya. Ketawa ibu, sering ngeselin, ya Pak, sering jengkelin, benar, ya. Suami yang soleh adalah suami yang memiliki 1000 alasan untuk memaafkan istrinya, memiliki 1000 alasan untuk memaafkan pasangannya, karena dia sadar bahwa istrinya, ya, adalah manusia yang gak luput dari kekurangan kesalahan. Para jamaah yang saya muliakan,
kajian kita malam hari ini itu babun nafaqatu alal iyal, bab tentang nafkah ya terhadap keluarga. Ya. Allah berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya, kepada keluarganya, baik itu berupa makanan dan pakaian bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Itu. Ini dalil bahwasanya seorang ayah itu wajib memberikan nafkah kepada keluarganya, dan bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Dengan cara yang baik, dengan jalan yang halal, ya, dengan penuh tanggung jawab dan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga nafkah yang diberikan itu menjadi sedekah. Liyunfiq zu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Dan hendaklah memberi nafkah kepada orang yang mendapatkan kelapangan rezeki kepada keluarganya. Dan barang siapa yang rezekinya sempit, nggak lapang, hendaklah dia menginfakkan apa yang Allah berikan kepadanya sesuai kemampuannya. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan apa yang telah diberikannya. Nah, di sini masalah nafkah itu disesuaikan jamaah sekalian. Kalau emang suami ibu mampunya sehari itu ngasih uang belanja misalkan 100.000, ya itulah yang disyukuri. Misal ibu ya, ada sini bu yang sehari 100.000, oh lebih 200, wis mantep. Naik cabai naik, emang naik semua ibu, naik semua. Sayuran naik, cabai naik, ya bener, telur naik, ya. Yang turun apa? Apa yang turun? Ibu langsung ini ya, curhat ya. Iya, naik bu. Karena saya hampir tiap hari antar istri saya belanja, saya tahu. Setiap hari, hampir tiap hari nganter istri belanja ke pasar, saya tahu semua serba naik, ya. Namun, ya, seorang suami itu nggak berdosa seandainya dia mampunya sehari cuma 30.000, semampunya segitu kasih istrinya, dia nggak berdosa ibu. Ya, seandainya cuma 30.000, ya dicukup-cukupin. Kenapa? Karena kemampuannya segitu. Yang berdosa itu gini, misalkan dia gajinya 30 juta sebulan, nah, terus dia ngasih uang belanja sehari 30.000, nah itu baru dosa itu, dosa. Tapi kalau pendapatan suami kita sebulan itu hanya misalkan 2.500.000, 3 juta, ya, terus dia ngasih uang belanja 50.000, itu sudah memadai, ya, memadai. Nggak cukup Pak Ustadz, ya dicukup-cukupin, ya bu, ya, bisa itu beli tempe goceng, ya, sayur asem goceng 10.000, ya kan. Terus beli kue bandeng 7.500. Nah, apa saya? Orang saya nggak terisi saya. Iya. Minyak gorengnya yang curah aja, yang murah, ya.
Dapat Bu, 50.000 itu makan udah ada sayur asemnya, ada tempenya, kue bandeng, udah lalapan, terong, ya, 3.000 ya. Atau beli lenca 2.000 dapat Bu, lenca. Terus kemangi 2.000 dapat tuh, dapat. Apa? Ngomong apa? Ngomong kayak gitu? Nggak doyan. Ya susah dah kalau gitu mah dah. Repot. Ya udah beli telur sekilo, dapat kan tuh 28.000. Apa 30.000 sekarang? Hah? 28. Sekilo telur cukup kan buat makan sekeluarga? Oh cukup banget ya telur. direndang, dimasak cabe, udah mantep banget itu Bu. Nasi liwet, udah mantep banget Bu. Bu, insyaallah cukup ya. Saya tuh kalau lagi pulang kampung ya, ke istri saya belanja 50.000, itu bisa makan 3 rumah. 3 rumah nih, ya 3 rumah, 50.000, serius tuh. Cukup Pak. Saya beli telur sekilo, saya beli ini balalapan segala macam, tempe macam 50.000. Bawa pulang, Bi masak nih Bi. 3 rumah tuh, 3 rumah. Yang makan berapa orang ya? Ada sekitar 8 orang. Cukup 50.000. Kalau di kampung tuh, di kampung, dijonggol, dijonggol. Kenapa? Cabenya metik, lalapannya metik, ya, masya Allah tuh, ya. Nah, gitu ya. Jadi masalah nafkah dalam Islam ini disesuaikan kemampuan. Jika kemampuan suami itu masalah rumah baru sanggupnya ngontrak, ya ngontrak. Suami nggak berdosa seandainya seumur hidup ngontrak, ya nggak berdosa Bu. Ya Pak, halo, di sini ada yang masih ngontrak? Ada di sini masih ngontrak? Hah? Kontraktor ada sini? Iya, nggak berdosa. Karena kewajiban suami itu adalah memberikan tempat tinggal, tempat berteduh. Masalah itu dia rumah boleh bikin, mau ngontrak, mau sewa, itu ya nggak masalah. Ya. Jadi itulah agama kita, tidak membebani seorang di luar kesanggupannya. Maka istri yang baik itu adalah yang qanaah, yang mau menerima pemberian suami dengan ridho, tanpa banyak mengeluh, banyak menuntut. Baik. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah dia berkata, qala Rasulullah, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, a'zamuha ajran alladzi anfaqtahu ala ahlika. Rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah dia berkata, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 1 dinar yang engkau infakkan fisabilillah, dia 1 dinar engkau infakkan itu untuk memerdekakan budak. Sedinar engkau sedekahkan kepada orang miskin, dan 1 dinar engkau berikan kepada keluargamu. Maka dari 4 dinar yang engkau infakkan itu, yang paling besar pahalanya
adalah yang engkau infakkan kepada keluargamu. Masya Allah. Jadi kalau orang ini ya sehari itu mengeluarkan uangnya di 4 pos ya, sabilillah. Sabilillah itu bisa apa? Buat orang berjihad untuk kepentingan agama, untuk masjid, pesantren, sabilillah itu. Ya, misalkan sehari dia 4 pos yang dikeluarkan. 1 buat sabilillah. 2 diinfakkan buat apa? Yang kedua diinfakkan untuk memerdekakan budak. Budak sekarang udah nggak ada. Tolonglah dikasih pembantu gitu. Dan yang ketiga disedekahkan kepada orang miskin. Pos ketiga nih, orang miskin, anak-anak yatim dikasih. Nah yang keempat, uangnya itu diberikan kepada keluarganya untuk keperluan keluarganya. Maka yang paling besar itu adalah yang diberikan kepada keluarga, pahalanya yang paling besar. Nah disinilah pentingnya seorang suami itu gak boleh bakhil, gak boleh pelit kepada keluarganya. Kadang ada ya laki-laki itu begitu pemurah ya, sama orang lain, tapi pelit kepada keluarga. Maka ketika seorang istri sahabiah mendapati suaminya ini pelit ya. Kalau orang murah tapi sama istri pelit, dia ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, suamiku ini bakhil, kalau ngasih uang belanja gak cukup, tapi kalau ngasih orang dia banyak. Bolehkah aku mengambil uangnya tanpa sepengetahuannya? Nah gitu. Bolehkah aku mengambil uangnya tanpa sepengetahuannya untuk menutupi kekurangan belanja untuk keluargaku? Ya. Kata Nabi, boleh. Boleh. Di seorang istri itu seandainya suaminya itu bakhil, ya, padahal uangnya ada dan ternyata nggak cukup untuk keperluan keluarganya, anaknya mungkin 5 gitu ya, ngasih uang 100.000, anak 5 ya. 5 orang ini ada yang SMP, ada yang SMA, ada yang SD. 5 orang jajan berapa tuh? Misalnya Bu, habis nggak 50.000? 5 orang. 5 orang buat 50.000-nya buat belanja, 50.000-nya buat jajan. Cukup nggak tuh? Cukup nggak Bu? Nggak cukup ya, misalnya. Lalu uangnya suami banyak karena dia pengusaha misalkan, ya, saudagar. Maka boleh seorang istri itu mengambil uang ya, suaminya itu berdasarkan hadis tadi, tapi yang wajar gitu, yang wajar. Tapi alangkah baiknya dibicarakan ya kepada suami, bang, mana cukup bang, anak 5 kok 100.000 sehari, nggak cukup lah bang. Cobalah abang sendiri yang belanja ke sana, ke pasar, gitu ya. Komunikasi baik-baik, insya Allah ada jalan keluarnya, ya. Kemudian jamaah saya muliakan, hadis yang berikutnya An Abi Abdillah yuqallahu Abu Abdurrahman Sauban bin Jundub maula Rasulullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullu dinarin yunfikuhu rajulu. Dari Abi Abdillah, dia berkata, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uang yang paling utama ya, apakah uang yang paling utama yang diinfakkan seseorang? Dinarun yunfikuhu ala iyalihi, dinarun yunfikuhu ala dabatihi fisabilillah, wa dinarun yunfikuhu ala ashabihi fisabilillah.
Uang yang paling utama yang diinfakkan seorang, pertama adalah yang paling utama uang yang dinafkahkan untuk keluarganya. Kedua adalah uang yang diinfakkan untuk kendaraannya fisabilillah. Ketiga adalah uang yang diinfakkannya untuk sahabatnya yang sedang berjuang fisabilillah. Jadi ini sabilillah nih dua-duanya. Satu untuk diinfakkan untuk sabilillah, tapi untuk kendaraan operasional, untuk motor, mobil sabilillah, atau diinfakkan untuk sahabatnya yang sedang bertugas fisabilillah, ini untuk orang. Tapi tetap yang tertinggi itu adalah uang yang diinfakkan untuk siapa? Keluarganya. Jadi tiap hari nih para suami ketika mencari nafkah, sesungguhnya dia sedang jihad fisabilillah. Ketika suami berdagang, bekerja, bertani, kantor, mau di pabrik, apapun, di proyek, kalau dia niatnya, ya Allah, saya ini bekerja, berdagang karena ingin menjemput karunia-Mu untuk memenuhi nafkah keluargaku, ya Allah, mudahkan ya Allah. Maka ketika dia niatnya itu, dari pagi sampai sore itu dia sedang berjihad fisabilillah. Andaikan dia meninggal dunia dalam tugasnya itu, dia mati syahid. Inilah betapa dalam Islam itu bekerja adalah ibadah, berdagang adalah ibadah, ya, bertani juga ibadah. Kalau dia niatkan dalam rangka ibtigho'a mardotillah. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat, puasa, ya, haji, umroh, zikir, tidak. Mencari nafkah yang halal, mencari rezeki yang halal, ya, itu juga adalah ibadah yang sangat besar, ya, pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Dan uang yang didapatkannya diberikan sama keluarganya, itu yang paling besar pahalanya, ya. Saya doakan para jamaah semoga dimudahkan rezekinya oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Jemaah semuliakan, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi imra'atika. Sungguhnya tidak ada satupun infak, uang belanja yang kau keluarkan semata-mata karena mencari ridhonya Allah, kecuali engkau akan diberikan pahala, ya, pahala sampai apa yang kau berikan kepada istrimu. Muttafaqun alaih. Iza anfaqar rajulu ala ahdihi yahtasibuha fahuwa lahu shadaqah. Muttafaqun alaih. Apabila seseorang membelanjakan uangnya untuk keluarganya, apakah istrinya, anaknya, yahtasibuha, dan dia memberikan uangnya itu hanya mengharapkan pahala dari Allah, fahuwa lahu shadaqah, maka baginya itu sedekah. Muttafaqun alaih. Hadis ini sahih, muttafaqun alaih. Jadi seluruh yang kita keluarkan itu untuk belanja, apakah itu makan, pakaian, untuk sekolah anak kita, kuliah anak kita, untuk beli bedak istri, beli lipstiknya istri, beli parfumnya istri, ya, pokoknya seluruh kebutuhan keluarga, ya, yang kita keluarkan, kalau niatnya itu mengharapkan pahala dari Allah, fahuwa lahu shadaqah, maka baginya itu sebagai sedekah.
di tiap hari ini bapak ini subhanallah tuh sedekahnya banyak gak tuh? Banyak gak Pak? Banyak gak Bu? Bu? Itu satu istri itu, gimana kalau 2 istri? Banyak gak pahalanya? Wah banyak lagi ya. Satu aja udah banyak, apalagi 2 ya, Masya Allah. Gak kebayang tuh bahan balik nih pahalanya ya. Maka semakin besar beban seseorang laki-laki, semakin besar pahalanya. Jadi nggak sama orang yang isinya 1, anaknya 2, nggak sama dengan orang yang isinya 2, anaknya 10. Pasti lebih besar yang anaknya 10. Nggak sama Pak. Ya Bu, sama nggak Bu? Sama nggak bebannya? Beda. Sama nggak pahalanya? Beda ya, beda. Maka niatkan mulai hari ini dan seterusnya, apa yang kita keluarkan untuk keluarga itu sebagai sebuah sedekah dalam rangka mencari ibtigha'a mardatillah. Kemudian an Abdullah bin Amr bin As qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i isman ay yudayya may yakun wa fi sahihihi bima'nahu qala kafa bil mar'i isman ay yahbisa amma yamliku qutahu. Cukuplah seseorang itu dosa besar. Bagaimana jika dia mengabaikan, jika dia tidak perhatian, jika dia menyia-nyiakan nafkah orang yang menjadi tanggungannya. Jadi kalau ada seorang ayah ya males kerja gitu, ya males kerja, padahal fisiknya kuat, ya malah ngandelin istrinya untuk cari uang. Kadang-kadang gitu ada istri jadi tulang punggung. Lahirlah saat ini ibu-ibu perkasa. Ibu-ibu perkasa. Kenapa? Ibu ya yang mestinya ya tugasnya di rumah ngurus anak, ya, melayani suami, alih fungsi dia bekerja. Suaminya di rumah ngapain? Mandiin burung, ngerokok, ngopi, gitu ya. Main HP, gitu ya. Ya, udah nggak produktif, ya. Makan maunya enak, gitu, ya. Masya Allah. Nah kalau seorang suami seperti itu, ya, dia nggak semangat cari nafkah buat keluarganya, nyantai gitu ya, nyantai banget gitu ya, dan kebutuhan banyak, ya kan, dia mengandalkan istrinya, maka itu dia sudah dosa besar, hati-hati ya. Dan hari ini udah banyak yang seperti itu, banyak sekali itu. Kadang-kadang itu ibu-ibu ya, ada yang sampai kuli nyuci ya, sampai 3 rumah ya. 3 rumah dijabanin tuh kuli nyuci dari pagi pulang sore, 3 rumah demi untuk menghidupi keluarganya ya. Kawin lagi, Masya Allah, keterlaluan tuh mah. Bininya sibuk cari kerja, lakinya kawin lagi. Wah itu kurang ajar tuh laki itu yang begitu. Ada di sini begitu. Aduh, nggak ada nih mah, soleh semua insya Allah ya. Tuh nggak bersyukur namanya. Disinilah Islam itu mengatur bahwasanya nafkah itu tanggung jawab suami, ya.
Istri boleh bantu suaminya, tapi itu nggak wajib, nggak wajib. Sekedar ngebantu gitu. Misalkan suaminya dagang, ya kena repot, istrinya bantu-bantu nyiapin gitu, ya. Begitu. Boleh, ya. Namanya ada kerjasama, tapi nggak wajib. Sebetulnya loh Bu, dalam Islam itu istri itu dimuliakan. Istri itu nggak wajib masak, itu nggak wajib. Serius nggak wajib masak. Ya, yang penting suami itu pas makan ada. Masakan ada. Iya. Masalah itu boleh dari masak, boleh beli, terserah. Yang penting suami mau makan ada. Gitu Bu. Iya. Maka saya tidak mewajibkan, tidak mengharuskan istri saya masak. Saya bilang kalau kamu mau masak silakan, enggak apa-apa. Beli matang juga boleh. Yang penting pas saya mau makan mesti ada. Ya, masih ada. Baik ya, ini barangkali yang dapat sampaikan terkait nafkah alal iyal, memberikan nafkah kepada keluarga. Ada nafkah sifatnya lahir, ada yang batin, ya. Dan ternyata nafkah batin ini jangan sampai dianggap hal yang sepele, tapi justru ini adalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan. Cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan ini ada hal-hal yang belum di hati, yang baik, yang benar dari Allah, yang kurang baik dari kebodohan saya sebagai hamba yang dhaif. Bersama-sama kita tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.